haid. Oke, ya enggak apa-apa. Itu kan sudah menjadi sunatullah ya bagi yang haid ataupun yang sedang berhalangan untuk ibu-ibu nifas, tidak apa-apa ya, tidak sholat. Untuk laki-laki semuanya kewajiban harus sholat. Oke, selanjutnya kemarin ya pertemuan sebelumnya Bapak telah membahas tentang penyebaran Islam ya, tapi sebelum lanjut ke materi tentang penyebaran agama Islam, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Naim untuk memimpin doanya. Yang dipanggil namanya angkat tangan sambil mengucapkan siap hadir. Baik, Adila Naura Fairuz, siap hadir. Agung Mulyana, siap hadir. Ahmad Rijal, siap hadir. Ana Azkiyatun Nisa, siap hadir. Ayu Sri Wahyudi, siap hadir. Azhara Abdullah, siap hadir. Bilsa Rahmat, siap hadir. Delia Putri Artani, siap hadir. Dendra Deraiman. Oke, baik. Luar biasa, hadir semuanya? Hadir. Ya. Ternyata semangat belajar kalian begitu menggebu-gebu ya. Sehingga pada hari ini kalian semuanya hadir ya. Dan kalian juga tidak ada yang sakit satupun kecuali yang sakit hati. Ada? Siap lah. Dan jangan ada yang sakit hati. Ya, sakit hati. Coba ya. Sebagai umat Islam kita harus move on. Tidak boleh sakit hati lama-lama. Ya, paham? Nah, lanjut ke materi ya. Pertemuan kemarin di bab 1, coba buka bukunya ya. Di bab 1 kita telah membahas oke, untuk berikutnya kenapa disebut teori Arab? Karena Islam masuk ke Indonesia itu langsung dari Arab, tepatnya ke daerah Aceh, Sumatera, sehingga Aceh sampai sekarang disebut sebagai bumi Serambi Mekah. Ya. Kemudian teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia disebutkan di sana bahwa Islam itu berasal dari India. Buktinya apa? Ya. Islam masuk ke Indonesia dari India dibuktikan dengan adanya prasasti dari makam Fatimah binti Maimun ya, tulisannya itu persis sama dengan yang ada di India. Itu yang menjadi dasarnya. Kemudian yang ketiga, teori Cina. Nah, kalau teori Cina dibuktikan dengan adanya jalur perdagangan antara Cina dan Arab, Cina dan India yang melewati kawasan Nusantara atau Indonesia sekarang. Ya, itu buktinya kalau teori Cina. Nah, yang terakhir teori Persia. Apa buktinya teori Persia? Kalau teori Persia lebih menitik beratkan kepada kesamaan budaya. Budaya yang di Persia sama dengan Indonesia atau di Nusantara mirip sama. Itu menjadi dalil, itu menjadi bukti bahwa Islam dikatakan bersumber dari Persia. Semua teori itu benar-benar. Kenapa dikatakan benar?
dari tokoh-tokoh penyebar yang ada di Indonesia. Coba lihat oleh kalian, nih di depan ada gambar tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh penyebar Islam di Nusantara atau di Indonesia. Nah, ini pembahasan untuk bab 2. Kita berubah, ya, bab 2. Coba, sudah dibuat? Sudah. Ada yang tahu gak siapa mereka ini? Ulama. Oke. Lagi? Kiai. Ya. Tapi secara spesifik nama-nama masing-masing belum ada yang tahu kan? Belum. Oke. Nah, beliau, mereka, ya, mereka ini adalah para ulama, tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Nusantara. Ya. Mereka ini datang ke Nusantara. Kalau merujuk kepada bahasan materi bab 1, asal mula mereka itu ada yang menyebutkan dari Persia juga, ada yang menyebutkan dari Arab. Nah, ini dalam dunia pendidikan, kalian nanti kalau kalian kuliah bakal mengenal apa itu PBL. Ya, PBL itu ketika kita mengajar, metode kita mengajar berbasis masalah. Jadi dikaitkan dengan kondisi saat ini. Contoh misalkan Wali Songo menyebarkan agama Islam ke Nusantara melalui kesenian. Di satu sisi itu untuk menyebarkan agama Islam. Di sisi lain ada yang beranggapan seni itu haram. Nah, kita sebagai pelajar harus mencari, ya, meneliti kenapa ada sebagian orang menyebutkan bahwa melalui kesenian atau seni itu haram. Malahan untuk untuk perempuan itu ketika bersenandung bernyanyi tidak boleh, katanya itu aurat. Kan? Nah, di sini akan dipecahkan dalam proses pembelajaran dengan PBL, ya, proses based learning. Dan jadi peserta didik dapat menganalisis, ya, menganalisis, gitu ya. Pertama biografi Wali Songo, terus peranannya, ya, dan selanjutnya. Kemudian peserta didik mengidentifikasi nama-nama tokoh Wali Songo dan biografinya. Ya, Wali Songo itu siapa saja. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi Wali Songo dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Bagaimana cara penyebaran Islamnya? Itu kan strateginya. Kemudian peserta didik mampu menyimpulkan strategi dakwah yang dikembangkan oleh Wali Songo dan pelaksanaannya pada konteks kekinian di Indonesia. Kemudian yang terakhir, peserta didik memberikan penilaian semangat dakwah yang dilakukan oleh para wali songo. Itu, jadi kita memahami maksudnya Islam ke Indonesia itu melalui peran Wali Songo ini. Ya, oke, selanjutnya. Nah, di bab 2 dijelaskan tentang peran Wali Songo di Indonesia. Nah, apa saja yang akan dibahas? Nah, di sini biografi, strategi dakwah Wali Songo, peran Wali Songo terhadap peradaban Nusantara dan keteladanan. Ya, ini yang akan kita bahas hari ini. Mudah-mudahan satu kali pertemuan sekarang satu bab bisa beres. Ya, oke. Selanjutnya kita lihat peta konsep terlebih dahulu. Ya. Nah, dalam peta konsep di sini dijelaskan bahwa Wali Songo itu adalah wali yang berjumlah 9 orang. Siapa saja 9 orang itu? Ya, yang pertama ada Maulana Malik Ibrahim. Kemudian Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Gajah, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan
sunan. Berasal dari mana ini kata sunan? Berasal dari bahasa Jawa. Sunan dalam bahasa Jawa berarti yang ditinggikan. Ya, sunan itu dalam bahasa Jawa asal kata bahasa itu susuhunan. Ya, yang ditinggikan. Ditinggikan dalam apanya? Dalam bidang apanya? Dalam bidang keilmuannya. Ya, Allah akan menjamin ya kepada orang-orang yang berilmu berapa derajat. Ya, berapa derajat. Coba, ada yang tahu enggak dalil dari jaminan Allah? Lanjut ke peta konsep lagi. Kemudian ada strategi dakwah. Nah, strategi dakwahnya macam-macam. Ada yang melalui kesenian, pendidikan, kebudayaan, politik, atau pemerintahan. Kemudian peran Wali Songo terhadap peradaban Nusantara atau Indonesia, yaitu dakwah dalam bidang dakwah, kemudian dalam bidang pendidikan, arsitektur, kesenian, kebudayaan. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa Wali Songo itu datang di Indonesia tidak hanya menyebarkan agama Islam, tapi berpengaruh juga ya dalam dunia dakwah, dunia pendidikan. Selanjutnya masuk kepada biografi Wali Sanga, ya. Nah, di sini biografi Wali Sanga. Yang pertama ada Maulana Malik Ibrahim. Ya, disingkat sajalah. Maulana Malik Ibrahim. Nah, Maulana Malik Ibrahim adalah yang tertua. Wali yang pertama menyebarkan agama Islam di Nusantara itu adalah Maulana Malik Ibrahim. Jadi wali yang tertua. Kemudian yang berikutnya ada Sunan Ampel. Ya, Sunan Ampel. Siapa Sunan Ampel? Anak ya, jadi anak Maulana Malik Ibrahim. Anak. Selanjutnya Sunan Giri adalah keponakan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Giri. Sunan Giri. Nah, ini mah keponakan. Keponakan. Ternyata ya, ini baru tiga, ada hubungan kekerabatan, ada hubungan darah. Ya, secara tidak langsung kita bisa menyimpulkan bahwa kalau nenek moyangnya atau orang tuanya orang-orang soleh, pasti keturunan juga pasti soleh. Tapi kita jangan berkecil hati. Ya, misalkan keluarga kita, maaf ya, misalkan keluarga kita itu peran Wali Songo terhadap peradaban Nusantara. Ya, peran Wali Songo terhadap peradaban Nusantara. Contoh bagaimana ketika adanya ijab kabul. Ya, ijab kabul dalam perdagangan. Ya, ijab kabul dalam perdagangan. Ketika kita jadi seorang pedagang, terus ada pembeli. Suka apa namanya? Saya terima uangnya, gitu kan? Itu ijab kabul. Nah, dikaitkan dengan jual beli zaman sekarang yang serba online. Ya, yang serba online. Dalam bidang pendidikan, nah ini dibangun pesantren-pesantren oleh para Wali Songo. Kemudian dalam bidang seni arsitektur, ya, dibangunlah masjid-masjid, pesantren-pesantren dengan keindahan-keindahan. Untuk apa? Untuk menarik minat masyarakat, minat para santri untuk berbondong-bondong datang ke masjid. Jelaskan mudah-mudahan kalian paham. Nah, untuk apa? Evaluasi pemahaman kalian ada kuis ya. Ada kuis. Ini tugas kelompok terlebih dahulu. Silakan kalian kerjakan tugasnya, tugas kelompoknya. Apabila ada yang tidak dimengerti,
ada yang sudah selesai nanti langsung makan ya. Ada tugas individu yang harus kalian isi. Ya. Terima kasih untuk Puri yang telah menjelaskan terusan terkait tentang peran Wali Songo di Indonesia dikaitkan atau dihubungkan dengan era digital saat ini. Ternyata, ya, setelah kita pahami bahwa dakwah itu tidak hanya melalui kita bertatap muka saja. Di era digital sekarang, gitu ya, di era digital sekarang kita bisa bikin konten-konten, ya, mungkin melalui media TikTok, Instagram atau apapun itu, yang intinya semata-mata untuk penyebaran agama Islam. Berarti kita, ya, sebagai generasi penerus melanjutkan tongkat estafet dakwah Islam melalui media digital. Jadi tidak bisa dihilangkan. Islam itu rahmatan lil alamin. Itu, ya. Jadi kalian sekarang, ya, tugas kalian ke depan nanti tidak hanya belajar, tapi ada juga tugas kalian itu berdakwah, minimal dakwah untuk diri kita.